Nah, pertanyaannya, dari mana aslinya ucapan mohon maaf lahir dan batin ini? Apakah ini hanya semacam tradisi negara kita saja? Ataukah ada tuntunannya di dalam Islam? Atau jangan-jangan ini bid'ah ini? Kalau kita cari dari akar katanya saja, waqaf ya, itu ditemukan banyak sekali di Al-Quran. Sekitar 258 penggunaannya dan ada di 63 surat yang memuatnya. Kosong-kosong, pekpo, sepurane sing akeh ya rek. Itu kalau istilah Surabayanya ya. Nada dihapunten tina samudaya kalepatan, itu kalau bahasa Sundanya. Sejauh ini ada 3 macam ucapan Lebaran Idul Fitri yang sering digunakan oleh orang-orang. Yang pertama adalah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Yang artinya semoga Allah menerima kita semua, puasa kita dan puasa kamu semua. Biasanya dibalas dengan taqabbal ya karim atau wa taqabbal ya karim, yang artinya kabulkanlah ya Allah yang maha mulia. Lalu ada yang kedua, yang mungkin ini kurang populer di Indonesia ya. Biasanya digunakan di negara-negara Timur Tengah atau Afrika bagian utara seperti Mesir, Libya, Maroko, dan lain-lain. Ucapannya adalah kullu amin wa antum bi khair, yang artinya mudah-mudahan setiap tahun kalian semua dilimpahi karunia kebaikan. Lalu ada yang ketiga, yaitu minal aidin wal faizin. Tapi sebenarnya ini ada versi lengkapnya, yaitu ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Biasanya langsung disambung dengan mohon maaf lahir dan batin, yang seolah-olah itu adalah arti dari ucapan minal aidin wal faizin. Padahal artinya itu adalah semoga Allah menjadikan kita semua dari golongan orang-orang yang kembali menang. Nah, pertanyaannya, dari mana aslinya ucapan mohon maaf lahir dan batin ini? Apakah ini hanya semacam tradisi negara kita saja? Ataukah ada tuntunannya di dalam Islam? Atau jangan-jangan ini bid'ah ini? Awas, hati-hati sebelum berkomentar macam-macam, sebelum menjudge yang aneh-aneh. Kaidahnya sebaiknya kita ilmui terlebih dahulu. Karena setiap amal yang kita lakukan dan kita ucapkan itu sesungguhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Wala taqafu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Oke, kita langsung saja ya ke pokok persoalannya, yaitu tradisi maaf-maafan itu dari mana sih asalnya? Tapi sebelumnya perlu diingat bahwa Lebaran Idul Fitri ini erat kaitannya dengan ibadah puasa Ramadan yang selama sebulan kemarin kita jalani. Masih ingat nggak ayat perintah puasa yang salah satu tujuannya adalah agar kita bertakwa? Yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bertakwa. Nah, apa itu takwa atau apa itu bertakwa? Biasanya orang-orang langsung mengambil gampangnya saja. Takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Biasanya seperti itu kan yang dulu diajarkan ketika kita masih kecil. Padahal kalau kita mempelajari apa yang disampaikan oleh Al-Quran tentang definisi takwa, ini Masya Allah, sangat banyak dan mungkin lebih detail daripada hanya sekadar menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau kita cari dari akar katanya saja, waqaf ya, itu ditemukan banyak sekali di Al-Quran. Sekitar 258 penggunaannya dan ada di 63 surat yang memuatnya. Tapi biar sat-sat, kali ini kita akan hanya ambil satu segmen saja, yaitu seperti yang dijelaskan di surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa itu orang-orang yang bertakwa? Dijelaskan di ayat selanjutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sehingga jelas ya korelasinya, puasa bertujuan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi nyambung ya, klop ya. Bahkan tidak hanya itu,
Kalau kita bedah surat Ali Imran ayat 134 itu, maka bisa kita sambungkan dengan semua tradisi lebaran yang ada di negara kita ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i, berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ini kalau teman-teman perhatikan setiap menjelang lebaran biasanya di pinggir-pinggir jalan suka ada yang menawarkan jasa penukaran uang receh ya. Ya walaupun saya sangat tidak menyarankan karena ini ada unsur ribanya ya di situ. Tapi poinnya adalah orang-orang kita ada tradisi saling memberi ketika lebaran. Baik itu berupa amplop atau angpau mungkin sebutannya, atau kadang dibarengkan dengan pemberian kartu lebaran yang diberikan kepada sanak famili, karib kerabat, para keponakan, atau bahkan kepada orang tua. Nah itu satu. Yang kedua ada part berikutnya yaitu wal kadhiminal ghaidha, dan mengendalikan kemurkaannya atau amarahnya terhadap orang lain. Yang ini lagi-lagi ditradisikan oleh masyarakat kita menjadi mudik. Kalau lingkupnya pulang kampung ya, bisa antar kota ataupun antar provinsi misal. Bahkan banyak juga yang antar pulau. Kalau lingkupnya tetangga, biasanya disebut silaturahim atau unjung-unjung kalau di Surabaya. Nggak tahu nih di tempat kalian apa namanya. Yang jelas bahwa kita ini sebenarnya kaya akan tradisi yang baik seperti ini. Tujuannya apa sih kok saling bertemu, berkumpul, bersilaturahim? Ya tidak lain dan tidak bukan untuk meredam amarah, membuang semua kebencian satu sama lain, saling mengikhlaskan barangkali pernah ada perselisihan yang sempat menyulut emosi, sehingga di part ketiganya nyambung, yaitu wal'afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain, saling maaf-maafkan secara lahir maupun batin. Kosong-kosong, pekpo, sepurane sing akeh ya rek, itu kalau istilah Surabayanya ya. Nada dihapunten tina samudaya kalepatan, itu kalau bahasa Sundanya. Atau mungkin teman-teman punya ucapan mohon maaf lahir dan batin khas daerah kalian masing-masing, share ya di kolom komentar. Barangkali bisa memperbanyak khasanah budaya kita. Yang sepertinya sih banyak ya, bahasa-bahasa mulai dari Sabang sampai Merauke gitu kan, banyak bahasanya ya. Oke, sepertinya kali ini cukup segini saja. Mudah-mudahan kita cukup lebih paham sekarang terkait tradisi saling maaf-maafkan ini. Dan dari saya pribadi, mewakili channel Berkisah, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah di bulan Ramadan kemarin. Minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali dan menang. Dan mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan dan kesalahan atas ucapan-ucapan saya yang mungkin sempat menyinggung teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.